Tuan Singgi adalah orang nomor 2 dalam kekuatan tempur pasukan Galesong. Dia hanya kalah dari Wan Po Jun. Memimpin misi pembunuhan pemimpin bajak laut tentu bukan hal yang sulit baginya. Andi Rewa pun berkata, setelah Bardel disingkirkan, segera umumkan secara terbuka bahwa operasi ini adalah demi menjaga keamanan jalur pelayaran Teluk Aden. Sekaligus beri peringatan keras kepada semua bajak laut di sana. Kalau mereka berani menantang pasukan Galesong, maka nasib mereka akan sama seperti Bardel. Target kita adalah setiap kapal yang dikawal pasukan Galesong harus benar-benar aman tanpa satupun bajak laut berani mendekat. Dengan begitu, pasukan Galesong akan jadi penguasa mutlak di bisnis pengawalan bersenjata ini. Wan Po Jun buru-buru bertanya, Tuan Andi, kalau itu sampai terjadi, para bajak laut itu akan kehilangan mata pencaharian, sehingga besar kemungkinan mereka akan nekat membalas secara brutal. Pasukan Galesong tidak takut pada mereka, tapi kalau mereka menyerang kapal-kapal dagang lain, bisa-bisa timbul kerugian yang lebih luas. Andi Rewa tersenyum. Justru itu sebabnya, tujuan kita adalah jadi penguasa pasar, bukan monopoli total. Setiap tahun ada sekitar 20.000 kapal dagang yang melewati terusan Suez. Kalau sekali jalan membutuhkan ongkos pengawalan sekitar $500.000, maka pasar pengawalan bersenjata di Teluk Aden saja nilainya sudah lebih dari $10 miliar setahun. Pasar sebesar ini tidak perlu kita kuasai semuanya. Jadi nanti katakan kepada para pemilik kapal dan perusahaan pelayaran bahwa pasukan Galesong maksimal hanya akan melayani 50% dari total permintaan pengawalan di Teluk Aden. Artinya dari 20.000 kapal itu, kita hanya mengambil 10.000 saja. Lebih dari itu tidak akan kita terima. Andi Rewa tersenyum tipis, lalu melanjutkan, mengenai siapa yang mendapat jatah 10.000 kapal per tahun itu, biarkan mereka yang melelangnya sendiri. Kalau tarif sebelumnya $500.000, dengan reputasi pasukan Galesong yang kini melambung, harganya seharusnya naik menjadi $700 sampai $800.000. Kalau lelang berhasil, baru kita akan mengawal. Kalau gagal, mereka bisa mencari perusahaan pengawal lain. Dengan begitu, kita sekaligus memberi jatah makan pada para bajak laut. Asalkan mereka tidak mengganggu pasukan Galesong, sisa 10.000 kapal itu bebas mereka rebut sesuka hati. Bagi Andi Rewa, tujuan menjadikan pasukan Galesong sebagai pengawal bersenjata mempunyai 2 misi. Pertama, untuk membersihkan nama pasukan Galesong, dan kedua, agar mereka tetap bisa untung besar lewat jalur resmi. Karena itu, pasukan Galesong tidak wajib memusnahkan seluruh bajak laut Teluk Aden sampai tuntas. Lagi pula mengingat posisi geografis dan situasi politik di sana, pasukan Galesong tidak mungkin juga menyerang besar-besaran semua kelompok bajak laut. Yang paling efektif justru adalah strategi pemenggalan kepala, yaitu menghantam pimpinan mereka untuk memberikan efek gentar, tanpa harus benar-benar memusnahkan seluruh jaringan. Di mata Andi Rewa, skenario paling ideal adalah para bajak laut ketakutan kalau berurusan dengan pasukan Galesong, tapi tetap bisa hidup dengan cara menyerang kapal-kapal lain yang tidak dikawal pasukan Galesong. Dengan demikian, biaya operasional pasukan Galesong bisa ditekan, sementara tarif pengawalan mereka akan terus naik seiring reputasi mereka yang semakin tidak tertandingi. Di saat yang sama, bajak laut yang tidak berani menantang pasukan Galesong masih bisa bertahan hidup. Jadi, mereka tidak akan sampai nekat melakukan perlawanan habis-habisan. Wan Po Jun pun langsung paham dengan maksud Andi dan berkata dengan hormat, "Aku mengerti, Tuan. Setelah Bardel disingkirkan malam ini, aku akan mengirim orang untuk berbicara dengan kelompok-kelompok bajak laut lainnya. Asalkan mereka tidak mencari masalah dengan pasukan Galesong, kita bisa memberi mereka jalan hidup. Tapi, kalau mereka berani menantang, maka nasib mereka akan sama, dibunuh tanpa ampun. Demi menjaga citranya di hadapan anak buah
serta mempertahankan posisinya di Teluk Aden, Bardel segera mengumpulkan seluruh bawahannya dan mengadakan rapat besar-besaran untuk memobilisasi semangat mereka. Awalnya, para anak buah Bardel, sekumpulan bajak laut rendahan, menjadi gelisah begitu mendengar kalau bos mereka menyatakan perang melawan pasukan Galesong. Mereka sendiri sadar betul siapa mereka. Kalau mereka benar-benar harus berperang dengan pasukan Galesong, peluang menang bagi mereka bisa dibilang nihil. Pihak lawan adalah pasukan tentara bayaran papan atas yang sudah teruji di medan perang. Sementara mereka hanyalah bajak laut kere yang bahkan tidak pernah benar-benar belajar menembak dengan baik. Mereka hanya sekedar tahu menembak menggunakan AK-47. Kalau benar mereka sampai bermusuhan dengan pasukan Galesong, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka akan tewas nantinya. Namun Bardel, yang menduduki posisi pemimpin bajak laut, jelas bukan orang sembarangan. Menghadapi anak buahnya yang buta huruf, dia berpidato berapi-api dari sore hingga malam. Untuk membangkitkan amarah mereka, dia bahkan memutar video yang diunggah pasukan Galesong secara berulang-ulang dengan menggunakan proyektor miliknya. Usahanya itu akhirnya berhasil membakar semangat anak buahnya. Lalu Bardel menghasut mereka. Kalau kita tidak bisa mengusir pasukan Galesong dari Teluk Aden, maka saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri, suatu saat juga akan bernasib sama. Kalau sudah begitu, Teluk Aden ini tidak akan lagi menjadi tempat kita mencari makan. Apa kalian rela melepaskan pekerjaan bajak laut yang enak ini, lalu mendayung sampan untuk mencari ikan di laut? Anak buahnya pun langsung berteriak serempak, menyatakan ketidakrelaan mereka, sebab mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan bajak laut yang menghasilkan uang cepat dan resikonya kecil. Mereka jelas tidak ingin banting setir. Lagi pula di Somalia, mencari uang dengan cara biasa jauh lebih sulit ketimbang merompak di laut. Kalau disuruh kembali jadi petani atau nelayan, mereka lebih baik mati-matian bertempur dengan senjata. Melihat semangat tempur anak buahnya sudah bangkit, Bardel segera memerintahkan, "Malam ini kalian semua siapkan kapal dan senjata dengan baik. Besok pagi-pagi kita semua berangkat. Cari kapal kargo milik Diva Shipping di Teluk Aden. Pokoknya kita harus merebut satu kapal." Wakilnya langsung berkata, "Bos, tentara pasukan Galesong itu hebat dalam pertarungan individu. Kalau kita ingin merebut kapal yang mereka kawal, bukankah itu akan sangat susah?" Bardel mendengus dingin. "Aku tahu pasukan Galesong itu kuat, tapi orang yang mereka tempatkan di setiap kapal pasti tidak banyak jumlahnya. Jadi, kalau anak buah kita menemukan kapal Diva Shipping, jangan langsung bergerak, laporkan koordinatnya dulu. Tunggu kapal cepat lainnya datang membantu, lalu kita serbu bersama-sama." Lalu Bardel menambahkan, "Kalau kali ini kita gagal menekan pasukan Galesong dan Diva Shipping, maka nama pasukan Galesong di Teluk Aden akan semakin besar dan kita akan semakin susah hidup. Jadi kita harus berhasil merebut satu kapal Diva Shipping agar nama pasukan Galesong hancur dan Diva Shipping juga harus membayar mahal." Wakilnya buru-buru bertanya, "Bos, kalau kita berhasil, akan kita apakan kapalnya?" Dengan wajah muram Bardel berkata, "Setelah kita rebut, semua kru kapal dan tentara pasukan Galesong dibunuh dan dibuang ke laut. Nanti kita rekam semuanya, lalu unggah ke internet, agar seluruh dunia tahu akibatnya kalau berani macam-macam dengan kita." Dia lanjut berkata, "Mengenai kapal yang kita rebut, nanti kita tawarkan ke Diva Shipping dan minta tebusan $100 juta. Kalau mereka tidak mau membayar, kita ambil barang berharganya, lalu kapal kita tenggelamkan." Bardel menambahkan, "Kalau Diva Shipping mau membayar tebusan $100 juta, setiap orang dari kalian mendapat $30.000, dan siapa yang berhasil menjadi yang pertama merebut kapal akan mendapatkan $100.000. Bagi bajak laut Somalia, $30.000 adalah jumlah yang luar biasa besar. Meskipun setiap hari hidup di ujung tombak,
sebenarnya penghasilan mereka juga tidak seberapa. Sebab sebagian besar uang masuk ke kantong bos dan petinggi organisasi bajak laut. Yang mereka terima hanya sedikit lebih besar dari rata-rata orang lokal. Padahal, meskipun sudah lebih besar, penghasilan tahunan mereka biasanya hanya beberapa ribu dolar. Maka begitu Bardell menjanjikan 30.000 dolar, semua orang langsung girang tak terkira. Lalu para bajak laut itu semalaman sibuk menyiapkan kapal dan persenjataan. Besok pagi mereka semua siap keluar berburu kapal Diva Shipping. Malam itu, markas Bardell dipenuhi suara ramai. Di garis pantai banyak bajak laut tengah memeriksa kapal cepat mereka secara menyeluruh. Menjelang pukul 4 dini hari, sebagian besar bajak laut sudah terlelap, hingga hanya tersisa sedikit penjaga di menara-menara sekitar markas yang berjaga. Karena markas mereka belum pernah diserang, para penjaga pun tidak memiliki kewaspadaan. Mereka bersantai, berkelompok kecil sambil merokok dan mengobrol menunggu pagi untuk diganti shift. Mereka tidak tahu bahwa di tengah gelapnya laut, sejumlah penyelam bersenjata lengkap tengah mendekat secara senyap menggunakan pendorong listrik. Mereka adalah pasukan Galesong. Yang memimpin adalah tangan kanan pasukan Galesong, Tuan Singgi. Bagi Tuan Singgi, membunuh pemimpin bajak laut sekelas Bardell ibarat membunuh ayam menggunakan pisau sembelih sapi. Terlalu mudah. Tapi karena misi ini penting untuk bisnis pengawalan bersenjata pasukan Galesong, dia pun tidak berani meremehkan tugas ini. Maka dia sendiri turun tangan memimpin anak buahnya menyusup lewat laut untuk melancarkan operasi pembunuhan Bardell. Dengan bantuan suara ombak dan gelapnya malam, 11 prajurit pasukan Galesong itu sukses mendarat di sebuah pantai yang sepi. Dengan gerakan yang lincah dan terlatih, mereka dengan cepat menyusup masuk ke markas Bardell. Tuan Singgi membagi anak buahnya menjadi 2 tim. 5 orang ikut dengannya untuk mencari Bardell. 5 lainnya tetap di dekat pantai, menunggu kesempatan untuk memasang bom di kapal-kapal cepat para bajak laut. Sesuai perintah Wan Po Jun, mereka harus memasang bom di seluruh kapal Bardell, lalu meledakkannya setelah Bardell tewas. Meledakkan kapal-kapal itu bukan hanya agar mereka bisa mundur dengan aman, tetapi juga untuk memberi pukulan telak kepada kelompok Bardell. Dengan begitu, siapapun yang nantinya akan naik menjadi pemimpin baru tetap harus menghabiskan waktu lama untuk membangun kembali armadanya. Bagi bajak laut, alat hidup mereka hanya 2, kapal dan senjata. Tanpa kapal, sekalipun mempunyai senjata, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan hanya agar pemimpin bajak laut berikutnya merasa takut pada pasukan Galesong, tetapi juga untuk memberi pelajaran keras bagi seluruh bajak laut di Teluk Aden, bahwa kalau mereka berani macam-macam dengan pasukan Galesong, mereka pasti akan mati. Saat itu, Bardell tengah tidur lelap di antara 2 gadis muda. Di wilayah itu, dia ibarat raja kecil yang hidup mewah dan penuh pesta pora. Namun dalam tidurnya, tiba-tiba dia mendengar suara lirih di telinganya. Lalu rambutnya ditarik kuat-kuat hingga seluruh badannya terangkat dari ranjang. Bardell refleks membuka matanya dan mendapati seorang pria Asia asing mencengkram rambutnya. Dia ketakutan dan hendak berteriak, tetapi lawannya langsung menyumpal mulutnya dengan pakaian dalam milik wanita hingga membuatnya tidak bisa bersuara. Pria yang mencengkramnya adalah Tuan Singgi, salah satu dari 2 panglima besar pasukan Galesong yang tersisa. Melihat Bardell yang ketakutan, Tuan Singgi tersenyum tipis dan berkata, "Bardell, aku mewakili pasukan Galesong mengucapkan salam kepadamu." Usai berbicara, dengan satu gerakan kecil dia memutar leher Bardell hingga 180 derajat. Bardell merasakan lehernya nyeri hebat dan tiba-tiba dia bisa melihat kepala tempat tidurnya sendiri yang berada di belakang.
Sementara di ranjang, dua wanita yang menemaninya masih tidur dengan lelap. Tidak lama kemudian pandangannya menghitam dan seluruh kesadarannya lenyap seketika. Bardel yang dulunya menguasai perairan Teluk Aden dengan tangan besi, tidak pernah menyangka kalau dirinya akan begitu mudah kehilangan nyawa. Namun, bagi Tuan Singgih, sosok rendahan seperti Bardel bisa mati di tangannya sudah merupakan suatu keberuntungan bagi si bajak laut itu. Setelahnya, Tuan Singgih dengan tenang meletakkan kembali tubuh Bardel ke atas ranjang. Tubuh Bardel masih dalam posisi telentang, tetapi wajahnya sudah terbenam ke dalam bantal. Hanya menyisakan bagian belakang kepalanya yang terlihat. Pemandangan itu tampak ganjil sekaligus menyeramkan. Saat itu Tuan Singgih mengeluarkan sebuah tabung plastik anti air dari dalam bajunya, dan dari dalamnya dia mengambil selembar kaligrafi tulisan tangan Wan Pojun yang berisi kalimat, "Siapapun yang menghalangi pasukan Galesong pasti akan dihancurkan." Kaligrafi ini adalah pesan peringatan dari pasukan Galesong untuk seluruh organisasi bajak laut lainnya. Tanpa suara, Tuan Singgih keluar dari kamar itu dan memberikan isyarat kepada anak buahnya yang berjaga di luar untuk bersama-sama kembali ke pantai tempat mereka mendarat sebelumnya. Sementara itu, 5 anak buahnya yang lain sudah menanamkan bom kendali jarak jauh di puluhan speedboat yang berjejer di pantai. Begitu tombol ditekan, seluruh armada bajak laut itu akan musnah dalam sekejap. Salah satu anak buah menyerahkan alat pemicu kepada Tuan Singgih. Tuan Singgih menatap markas bajak laut yang terang benderang itu, lalu dengan tenang menekan tombolnya. Beberapa detik kemudian, garis pantai markas bajak laut meledak dengan rentetan ledakan. Puluhan speedboat dari berbagai ukuran terbakar hebat, bahkan beberapa di antaranya terhempas ke udara. Suara ledakan bertubi-tubi itu diikuti dengan kobaran api besar di sepanjang pantai. Semua speedboat tersebut baru saja diisi penuh dengan bahan bakar, siap dipakai besok pagi untuk memburu kapal kargo milik Diva Shipping. Akibatnya, bahan bakar itu langsung menyulut api besar dan menciptakan dinding api raksasa di garis pantai. Ledakan yang begitu dahsyat ini kontan membangunkan seluruh penghuni markas bajak laut. Puluhan bajak laut ternganga melihat armada mereka yang kini tinggal puing-puing. Tubuh mereka kaku karena ketakutan. Di dalam kamar Bardel, 2 wanita muda yang sedang tidur pun terbangun karena suara ledakan. Mereka buru-buru hendak membangunkan Bardel yang masih tengkurap di bantal tanpa bergerak. Namun, saat salah satu wanita itu menyentuh Bardel, dia segera sadar kalau tubuh Bardel telentang, tetapi kepalanya terpelintir ke arah sebaliknya. Awalnya dia hanya merasa heran. Namun begitu dia mendorong tubuh Bardel, barulah dia menyadari kalau tubuh Bardel sudah dingin kaku. Wanita itu menjerit histeris, sementara wanita satunya lagi ketakutan sampai terjatuh ketika dia hendak kabur keluar. Kebetulan, wakil pemimpin yaitu orang nomor 2 di markas itu berlari masuk untuk memberi laporan. Melihat wanita itu berlari dan panik, dia langsung bertanya, "Di mana, bos?" Wanita itu dengan ketakutan menjawab, Bardel, dia sudah mati." Wakil pemimpin itu seperti disambar petir. "Apa?" Dia langsung berlari ke kamar dan seketika melihat kalau Bardel sudah tewas dengan leher patah. Tubuhnya langsung dingin karena ketakutan. Dia bergumam, "Bagaimana bisa? Siapa yang melakukan ini?" Tiba-tiba sebuah nama muncul di pikirannya. Jangan-jangan ini perbuatan pasukan Galesong. Saat melihat tangan Bardel yang mencengkram secari kertas, dia buru-buru membukanya dan menemukan sebaris pesan di atasnya. Setelah mengingat-ingat, dia teringat kalau pesan ini sama dengan tulisan di pernyataan yang dirilis pasukan Galesong siang tadi. Sekejap itu pula dia langsung paham, semua ini adalah ulah pasukan Galesong. Punggungnya langsung basah oleh keringat dingin. Dia tidak menyangka kalau rencana mereka untuk menyerang kapal kargo Diva Shipping besok pagi malah dibalas pasukan Galesong lebih cepat.
Pasukan Galesong bahkan menyerbu markas besar mereka ini. Yang lebih mengejutkan, kekuatan pasukan Galesong jauh di luar dugaannya. Di markas besar berisi 1.000 orang ini, bos mereka bisa dibunuh tanpa seorang pun menyadarinya. Bardel yang membutuhkan waktu 20 tahun untuk membangun kekuasaan ini, akhirnya tewas di markasnya sendiri dan lehernya dipatahkan. Selain itu, seluruh armada kapal yang dibangun selama 20 tahun itu, semuanya diletakkan dalam satu malam oleh pasukan Galesong, meledak seluruhnya. Semua jerih payah Bardel selama 2 dekade bersama hidupnya sendiri hancur dalam satu malam. Saat itu juga wakil pemimpin itu sadar kalau pasukan Galesong mempunyai kemampuan seperti ini, artinya mereka bisa membunuh siapa saja di sini semudah membalik telapak tangan. Dia tidak kuasa menahan diri untuk menatap mayat Bardel sekali lagi, dan tanpa sadar dia merasakan lehernya sendiri meremang dingin. Kini pasukan Galesong sudah menjadi mimpi buruk yang tidak akan bisa dia lupakan. Di saat bersamaan, seorang bawahan berlari masuk sambil berteriak, "Bos, bahaya! Tangki bensin kita tersambar puing speedboat dan terbakar. Apinya sudah tidak bisa dikendalikan." Wakil pemimpin itu langsung gemetar. Tangki bensin mereka menyimpan hampir 100 ton bahan bakar. Letaknya dekat pantai agar supaya mereka mudah mengisi speedboat dan tanpa perlindungan khusus. Kalau itu meledak, seluruh markas akan habis terbakar. Meskipun Bardel sudah mati, dia tahu organisasi ini harus tetap bertahan. Jadi dia segera memerintahkan, "Cepat padamkan api. Suruh semua orang segera melakukan evakuasi." Di pantai, cahaya api yang membumbung tinggi membuat malam tampak seperti siang. Sekelompok besar bajak laut berlarian kacau balau. Ada yang mengambil air laut untuk memadamkan api. Ada pula yang dengan sia-sia menyemprotkan tabung pemadam kecil ke kobaran api raksasa. Banyak juga yang memilih kabur jauh-jauh karena takut terkena ledakan susulan. Beberapa menit kemudian, wakil pemimpin berhasil mengumpulkan hampir 100 orang dengan segala alat pemadam yang mereka punya dan berusaha keras memadamkan api di tangki. Namun, markas mereka tidak mempunyai peralatan yang layak untuk memadamkan kebakaran minyak. Walaupun mereka sudah mencoba segala cara, api malah semakin membesar. Akhirnya, wakil pemimpin tidak punya pilihan lain selain memerintahkan semua orang untuk segera mundur. Bajak laut pun segera melarikan diri ke segala arah. Kendaraan yang diparkir pun buru-buru dibawa kabur oleh anak buahnya karena takut terkena dampaknya. Beberapa menit kemudian, tangki bensin itu akhirnya meledak dahsyat, memuntahkan bola api raksasa dan awan jamur. Disusul suara ledakan menggelegar yang jauh lebih keras dari petir, beserta gelombang kejut yang sangat kuat. Deretan barak yang paling dekat dengan tangki langsung rata dengan tanah dihantam gelombang ledakan. Bajak laut yang hanya sempat lari beberapa ratus meter pun ikut terlempar. Suasana berubah menjadi seperti neraka. Di kejauhan, anak buah Tuan Singgi merekam semua ini dengan kamera. Gelombang ledakan begitu kuat hingga beberapa prajurit yang kekuatan fisiknya biasa saja tidak sanggup berdiri tegak. Namun, Tuan Singgi tetap berdiri kokoh di tempat. Tubuhnya tidak bergeming sedikit pun di tengah gelombang dahsyat itu. Melihat markas bajak laut itu benar-benar hancur total, Tuan Singgi pun merasa puas dan berkata kepada yang lainnya, "Oke, mari kita mundur." Lalu rombongan itu segera mengenakan perlengkapan selam, melompat ke laut dan menghilang dalam kegelapan. 2 jam kemudian sebuah video meledak di seluruh internet dunia. Video itu adalah rekaman langsung dari ledakan besar di markas Bardel, dan bersamaan dengan itu muncul berita yang lebih mengejutkan. Bardel sudah tewas dibunuh. Begitu kematian Bardel dikonfirmasi, dunia langsung gempar. Tidak ada yang menyangka Bardel bisa mati secepat dan setiba-tiba itu. Padahal baru kemarin Bardel masih sesumbar dan bersumpah akan membalas dendam ke Diva Shipping dan mengusir pasukan Galesong dari Teluk Aden. Banyak orang yakin
pasukan Galesong di si pendatang baru tidak akan bisa dengan mudah menaklukkan para bajak laut lokal, dan mereka pun sempat khawatir akan nasib Diva Shipping. Tetapi tidak disangka malam itu juga, Bardel tewas tragis di markasnya sendiri. Tidak hanya itu, semua kapal cepat miliknya hancur dalam ledakan dahsyat, bahkan tangki minyak markasnya ikut meledak, membuat seluruh markas bagaikan medan perang. Meski rentetan ledakan itu tidak sampai menewaskan banyak orang di organisasi bajak laut, namun mereka kehilangan seluruh armada kapal dalam semalam. Sebuah pukulan yang benar-benar mematikan. Tanpa kapal cepat, mereka sama sekali tidak berdaya menjadi bajak laut. Meskipun pasukan Galesong belum mengakui secara resmi bahwa ini adalah perbuatan mereka, tetapi karena video ledakan itu diunggah oleh akun yang sama dengan yang sebelumnya mempublikasikan video melepaskan 6 bajak laut ke laut, dunia pun tidak perlu menebak lagi. Semuanya yakin Bardel dihabisi oleh pasukan Galesong. Dalam sekejap, nama pasukan Galesong melejit ke puncak ketenaran global. Selama ini, banyak yang hanya sekedar mengusir bajak laut dari perairan, tetapi tidak ada yang berani menyerang markas besar mereka dan langsung membunuh pemimpinnya. Pasukan Galesong yang pertama kali melakukannya. Netizen di seluruh dunia terkagum-kagum dengan gaya pasukan Galesong yang tegas, tanpa basa-basi. Media sosial pun penuh pujian dari berbagai negara. Di mata publik, pasukan Galesong kini sudah menjadi pahlawan dunia. Diskusi mengenai pasukan Galesong menjadi topik hangat di mana-mana. Media besar pun berebutan meliput, meskipun tindakan pasukan Galesong bisa dikatakan melanggar hukum internasional. Tetapi karena bajak laut selama ini sudah terlalu meresahkan, media pun memilih memuji ketimbang mengkritik. Di sisi lain, kematian Bardel membuat seluruh pimpinan bajak laut di Teluk Aden ketakutan setengah mati. Dulu mereka masih bisa bersikap santai. Kalau kalah melawan patroli, mereka tinggal kabur. Kalaupun ditangkap, pada akhirnya mereka akan dilepaskan lagi. Markas mereka selalu aman. Tidak pernah ada yang berani menyerang. Tapi kini semuanya berubah. Pasukan Galesong langsung membunuh pemimpin bajak laut di markasnya sendiri dan menghancurkan seluruh armadanya. Mereka tidak memberi sedikit pun ruang untuk bernafas. Gaya brutal semacam ini benar-benar membuat para pemimpin bajak laut ketar-ketir. Mereka takut kalau mereka akan menjadi korban selanjutnya. Apalagi kekuatan pasukan Galesong jelas-jelas tidak bisa mereka lawan, bahkan tidak bisa mereka cegah. Yang lebih parah, markas pasukan Galesong ada di luar Teluk Aden, membuat para bajak laut ini tidak mempunyai peluang untuk menyerang balik. Kini seluruh kelompok bajak laut di Teluk Aden benar-benar panik. Di saat pasukan Galesong naik daun, Wan Po-jun langsung menghubungi Andi Rewa untuk melaporkan situasi dan meminta arahan. "Tuan Andi, selanjutnya kami harus bagaimana?" Andi Rewa menjawab, "Aku rasa sekarang saatnya mengajak para pemimpin bajak laut di Teluk Aden bertemu secara langsung. Katakan pada mereka mengenai ambisi kita di sini dan tegaskan kalau untuk pasar jasa pengawalan ini, pasukan Galesong hanya akan mengambil setengahnya. Mereka harus tahu diri, jangan coba-coba melawan kita." Wan Po-jun langsung berkata, "Baik Tuan Andi, aku akan segera mengaturnya." Andi Rewa melanjutkan, "Bagaimanapun, mustahil kita bisa membasmi habis para bajak laut di Teluk Aden. Kita juga tidak wajib membersihkan semuanya. Yang penting, pasukan Galesong dan para klien kita aman. Jadi sekarang, tugasmu adalah membuat mereka takut, sekaligus membangun saluran komunikasi dengan mereka." Lalu Andi Rewa menjelaskan lebih lanjut, sebelum mereka menyerang kapal manapun, mereka harus memeriksa dulu melalui jalur komunikasi ini. Apakah kapal itu dalam perlindungan pasukan Galesong atau bukan? Kalau iya, mereka harus mundur. Kalau bukan, kita tidak akan ikut campur. Dengan cara ini, tidak akan ada perusahaan lain yang berani berpura-pura menjadi kita. Wan Po-jun pun bertanya, lalu
Bagaimana sebaiknya format saluran komunikasi ini? Aku khawatir kalau kita langsung berhubungan dengan bajak laut, orang luar akan salah paham. Andi Rewa tersenyum. Benar, kalau kita setiap kali harus memberi info kapal yang kita kawal kepada para bajak laut, orang bisa mengatakan kalau kita malah bersekongkol dengan bajak laut. Itu akan merusak citra kita. Aku melihat laporan intelijen kalian kemarin. Konsep platform online itu bagus. Kita bangun saja situs resmi pasukan Galesong untuk jasa pengawalan. Tampilkan profil layanan, harga, dan detail lainnya. Kapal-kapal lain juga bisa mendaftar, minta jasa kita melalui situs itu. Selain itu, kita akan mengumumkan secara real-time daftar kapal yang kita kawal. Lengkapnya dengan nama, nomor registrasi, dan fotonya. Kalau datanya transparan seperti itu, para bajak laut yang ketakutan pasti akan mengecek dulu sebelum menyerang. Kalau mereka melihat kapal itu dikawal oleh pasukan Galesong, mereka pasti kabur sejauh mungkin. Wan Pojun langsung paham. Aku mengerti Tuan. Aku akan segera memerintahkan kepada tim IT untuk membuat situsnya dan juga menyiapkan orang untuk berbicara dengan para pemimpin bajak laut. Andi Rewa cepat-cepat menambahkan, Wan Pojun, ingat, tujuan kita bukan untuk aktif bekerja sama dengan bajak laut atau membuat kesan kalau kita dekat dengan mereka. Kita ini sedang menetapkan aturan baru di Teluk Aden. Kita buat mereka tidak punya pilihan selain mengikuti aturan kita. Jadi, walaupun kita ingin bicara, jangan pernah kita yang menghubungi mereka lebih dulu. Kalau sampai ketahuan, orang bisa menuduh kita kolusi. Andi Rewa tersenyum kecil lalu berkata, kau cukup sebarkan kabar bahwa mulai sekarang pasukan Galesong resmi membuka layanan pengawalan di Teluk Aden, lengkap dengan email kontaknya. Aku yakin, begitu info ini tersebar, para pemimpin bajak laut itu akan berebut menghubungi kita. Sekarang mereka pasti mati-matian ingin berbicara dengan pasukan Galesong. Ketika Andi Rewa mengatakan kalau dia akan menetapkan seperangkat aturan permainan di Teluk Aden dan memaksa semua perompak di sana untuk bermain sesuai aturan itu, Wan Pojun akhirnya benar-benar memahami skala besar dalam cara Andi Rewa bertindak. Menjadi yang terkuat di suatu wilayah memang tidak sulit, tapi menjadi yang terkuat belum tentu membuat semua orang patuh pada kehendaknya. Namun, kalau seseorang bisa menjadi pembuat aturan di suatu wilayah dan memaksa semua orang untuk tunduk, suka atau tidak suka, itulah level yang jauh lebih tinggi. Maka dari itu, dia langsung dengan hormat berkata kepada Andi, Tuan Andi, semua maksudmu sudah aku pahami. Aku akan segera mengatur semuanya.